Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua masih dengan saya Andika Biputra. Ya teman-teman, di video yang keenam ini kita akan membahas masih sama gitu ya, konteksnya ekonomi syariah. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas P2P lending atau peer to peer lending gitu ya, atau biasa disebut dalam bahasa keseharian itu pinjol mungkin ya, pinjaman online. Nah, oke, kita akan bahas seperti biasa, yaitu mengenai hukum dari P2P lending ini, terus terkait praktik lapangannya, kaidah syariahnya, maqasid syariahnya, ataupun akad-akad yang terkandung dari P2P lending ini sehingga menimbulkan hukum dari penggunaan transaksi P2P lending ini. Ya, jadi boleh atau enggaknya nanti kita akan bahas satu persatu seperti biasa teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara kerja atau praktik lapangan dari peer-to-peer lending atau peer-to-peer marketplace ini. Ya, jadi dia ini merupakan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Ya, peer-to-peer lending ini ya merupakan salah satu bentuk fintech, yaitu skema layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online, ya, peer to peer lending atau lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan praktek atau metode memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis, ya, dan juga sebaliknya gitu ya, ataupun mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam ataupun investor secara online, ya. Jadi secara simpelnya peer-to-peer lending ini merupakan sebuah marketplace yang mempertemukan antara orang yang ingin memberi pinjaman dan orang yang membutuhkan pinjaman, ya. Jadi sebagai sarananya aja gitu ya. Jadi yang melakukan akadnya atau yang melakukan transaksinya dari dua orang yang dipertemukan di marketplace tersebut. Begitu kurang lebihnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait usul fikih yang terkandung dalam transaksi peer-to-peer lending ini teman-teman. Jadi untuk usul fikihnya itu Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, ini artinya aja teman-teman, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Nah, sesungguhnya orang yang paling banyak yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, itu untuk usul fikihnya. Lalu untuk akad-akad yang ada dalam transaksi ini, yaitu yang pertama yang bisa kita kenali adalah akad ijarah. Ya, akad ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa gitu ya, yang kita gunakan gitu dalam jangka waktu tertentu, dan hal ini ditentukan dengan pembayaran berupa upah atau ujroh. Ya, akad selanjutnya yang terkandung adalah bisa kita kenal yaitu dengan akad mudharabah. Akad ini mempunyai ketentuan modal 100% dari pemilik modal. Nah, nantinya jika ada keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati gitu. Nah, terus akad satu ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Nantinya masing-masing pihak akan menjadi pemberi modal saat mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, keduanya ini akan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati bersama. Lalu ada juga akad wakalah ya dalam transaksi ini, yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu ya yang disertai dengan imbalan berupa upah atau ujroh tadi. Lalu yang ada juga akad yang keempat yaitu akad qard, adalah akad pinjaman, yaitu dari pemberi kepada si penerima pinjaman dengan syarat tertentu. Nah, syaratnya adalah penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterima sesuai cara yang sudah disepakati dan wajib tepat waktu gitu ya. Nah, adapun selain usul fikih dan akad-akadnya, ada juga konsep fikih muamalah dari transaksi ini, teman-teman. Jadi, supaya transaksi peer-to-peer lending ini terhindar dari unsur-unsur seperti maisir, gharar, dan riba ataupun maghrib itu, nah sehingga diterapkan akad
yaitu dengan cara diterapkan akad murabahah pada akad ini. Nah, akad murabahah diterapkan pada ketiga pihak layanan peer-to-peer lending atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman lender dan pihak penerima pinjaman atau biasa disebut borrower gitu ya. Penyelenggara layanan dan pihak pemberi pinjaman berperan sebagai baik penjual dan penerima pinjaman berperan sebagai mushtari ataupun pembeli selaku pihak yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya pengen peer-to-peer lending itu syariah, itu diterapkan akad murabahah yang saya jelaskan tadi teman-teman semua. Oke, itu dia teman-teman semua pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf teman-teman semua apabila banyak kesalahan atau banyak kekurangan dari apa yang Anda sampaikan ya, karena di sini Anda juga masih belajar ya, ingin berbagi ilmu atau sharing aja ke teman-teman semua yang insya Allah dengan sedikitnya ilmu yang Anda sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Tapi jika teman-teman ada masukan dan saran, boleh teman-teman berkomentar di bawah sini ya, yaitu Anda terbuka open-minded untuk komentarnya teman-teman, dan insya Allah akan Anda terima masukannya jika memang teman-teman itu memberikan masukan didasarkan oleh dalil serta penjelasannya. Barakallahu fiik.